Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas perihal LGBT tentunya akan menghantarkan kita perihal pro dan kontra dari segi hukum. Pasalnya, meski belum berlaku di Indonesia, nyatanya banyak juga negara lain yang nyatanya menghalalkan perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender sebagai salah satu pasal yang tercantum dalam dasar hukum mereka. Kita sebagai umat muslim tentunya harus mencari pembenaran atas hal tersebut. Pasalnya kita dibuat bingung, semisal kita dibenturkan kenyataan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang. Namun dalam sudut pandang orang-orang yang mendukung adanya LGBT, mereka akan berpendapat bahwa mencintai siapa saja adalah hak asasi manusia. Itulah kenapa sebagai muslim yang taat, kita harus mencari pembenaran dari segala masalah dalam Al-Quran. Apakah dalam kitabullah dijelaskan perihal perkara ini? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Menyangkut perkara ini, tentunya sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tentang hukum dan contoh kejadian yang terjadi di masa lalu perihal praktek LGBT, hal ini tercantum pada penggalan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?" Ayat ini menjelaskan tentang praktek perbuatan sodomi yang dilakukan antar sesama lelaki pada kaum Nabi Lut. Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan yang bersangkutan dengan gay dan sejenisnya merupakan perbuatan yang sangat hina. Adapun juga diterangkan bahwa hubungan nafsu sesama lelaki di antara kaum Nabi Lut tersebut merupakan praktek gay yang paling pertama dibuktikan dari penggalan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Itulah kenapa bahkan dari satu ayat di atas sudah menjelaskan betapa hinanya seorang yang melakukan hubungan antar sesama jenis, karena hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai syariat dan menyelisihi fitrah. Kemudian ayat di atas dilanjutkan ke Quran Surah Al-A'raf ayat 81 yang berbunyi, "Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Tentunya batas-batas yang dimaksud di atas adalah batas syariah, bahkan sosial. Pasalnya seorang manusia diciptakan berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan, karena untuk memberlangsungkan keturunan dan mendapatkan ridho Allah. Apabila batas logis dilalaikan hanya untuk memuaskan nafsu, tentunya sangat merugi bagi orang tersebut dalam menjalani hidupnya. Itulah kenapa Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Seperti yang dijelaskan pada lanjutan dari penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 80, "Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci LGBT. Pasalnya hal-hal tersebut merupakan penolakan frontal atas segala macam kodrat yang sudah diberikan Allah kepada hambanya. Hal tersebut Rasulullah nasihatkan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut." Beliau sampaikan sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai mengulang 3 kali larangan tersebut. Tanda harus benar-benar diperhatikan agar untuk tidak dilanggar. Bahkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya, menandakan bahwa benar-benar hinanya seorang yang melakukan praktek tersebut. Tentunya dari dalil di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku-perilaku menyimpang tentu sangat aneh apabila dihalalkan. Pasalnya, hal tersebut akan secara gamblang menyalahi beberapa ayat yang berhubungan perihal pernikahan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui." Quran Surah An-Nur 32. Pernikahan sejatinya harus dilakukan antara lelaki dan perempuan, sebagaimana Allah menciptakan setiap orang berpasang-pasangan. Hal tersebut merupakan kodrat yang pasti dan tidak boleh dilalaikan. Pasalnya, kita harus memandang secara masuk akal perihal permasalahan hubungan sesama jenis ini. Jika hubungan sesama jenis dihalalkan, maka garis keturunan akan terputus. Akibatnya, tidak akan pernah lahir berkah yang bisa didapat dari hubungan suami istri, tidak akan pula lahir keutamaan yang bisa didapat dari hadirnya anak-anak soleh. Hubungan sesama jenis pada hakikatnya bukanlah cinta, melainkan pemuas nafsu dunia yang sangat sebentar. Pada akhirnya, di neraka kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih karena perbuatan hina yang telah dilakukan. Wallahu alam bisawab. Semoga negeri kita, Allah jauhkan dari penyakit tersebut. Amin. Ya Robbal Alamin.